langsung saja ke pematerian selanjutnya yang akan disampaikan oleh Saudari Adisti. Kepada Saudari Adisti, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Jadi, saya akan melanjutkan materinya. Sekarang, kita punya proposisi 6, yaitu jika S dan T adalah dua himpunan yang didefinisikan oleh S, yaitu himpunan bilangan real X, sedemikian sehingga X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Dan himpunan T yaitu himpunan bilangan real X, sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2, maka S sama dengan T. Mohon maaf tadi di PPT-nya ada yang terhapus. Jadi sebenarnya himpunan X itu bilangan real X sedemikian sehingga X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, dalam proposisi ini itu tidak mengandung kata kunci yang mengandung kuantor gitu, seperti ada atau untuk semua. Jadi kita menggunakan metode maju mundur. Nah, pertama kita mundur terlebih dahulu. Eh, karena kita menggunakan metode mundur, maka akan ada key question. Key question yang berfokus ke kesimpulan, karena ini metode mundur. Nah, kesimpulannya tadi itu, maka S sama dengan T. Nah, berarti key question-nya yaitu bagaimana kita menunjukkan bahwa dua himpunan, yaitu S dan T adalah sama. Jawabannya eh, dijawab dari definisi 13. Nah, definisi 13 itu, dua buah himpunan S dan T adalah sama. Ditulis S sama dengan T jika dan hanya jika S adalah himpunan bagian dari himpunan T dan himpunan T adalah himpunan bagian dari S. Nah, jadi kita harus membuktikan bahwa S adalah himpunan bagian dari T dan T adalah himpunan bagian dari S. Nah, pertama-tama kita buktikan dulu yang pertama, yaitu S adalah himpunan bagian dari T. Nah, eh, lalu muncul lagi key question, yaitu bagaimana kita membuktikan bahwa sebuah himpunan, yaitu himpunan S, adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain, yaitu himpunan T. Nah, dari definisi 12, itu dijawab bahwa himpunan S adalah himpunan bagian dari himpunan T, ditulis S himpunan bagian dari T, jika dan hanya jika untuk setiap elemen X anggota S dan X anggota T. Nah, karena di sini itu sudah mengandung kuantor untuk semua. Jadi, kita gunakan metode pilih. Nah, pertama-tama kita harus mengidentifikasi dulu yang mana objek, mana sifatnya, dan yang mana sesuatu terjadi. Nah, di sini objeknya yaitu elemen X anggota S. Sifatnya tidak ada, dan sesuatu yang terjadinya yaitu X anggota T. Nah, lalu selanjutnya kita pilih objek dan kita harus menunjukkan bahwa untuk objek tersebut sesuatu terjadi. Nah, berarti kita pilih nih objeknya yaitu elemen X anggota S. Nah, berarti X di sini memenuhi sifat pendefinisian S. Lalu, kita harus menunjukkan bahwa untuk objek yang kita pilih itu sesuatu terjadi di B4. Nah, sesuatu yang terjadinya yaitu X anggota T. Nah, habis ini itu muncul lagi key question, yaitu bagaimana kita menunjukkan bahwa sebuah elemen, yaitu X, adalah bagian dari himpunan, yaitu T. Nah, jawabannya yaitu kita harus menunjukkan bahwa X ini memenuhi sifat pendefinisian dari T. Nah, sifat pendefinisian dari T itu X-nya lebih dari sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan 2. Mungkin cukup sekian pematerian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Adisti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya,
materi yang akan disampaikan oleh Saudari Arnas. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan proposisi yang keenam, yaitu sekarang beralih ke proses maju. Nah, kita itu menggunakan informasi yang telah ada di A. Yang telah dijelaskan oleh Adisti. Nah, diketahui bahwa A satunya itu kan X anggota dari S. Nah, maka A2-nya itu menjadi sifat pendefinisian himpunan S yang kita ketahui bahwa X kuadrat dikurangi 3X ditambah dengan 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, maka langkah selanjutnya yaitu dengan memfaktorkan. Caranya yaitu bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 2 dan apabila dijumlahkan hasilnya menjadi negatif 3. Nah, di sini angkanya yaitu 1 dan 2, keduanya negatif. Nah, supaya hasil kali antara X dikurangi 1 dan X dikurangi 2 ini kurang dari sama dengan 0, nah maka salah satunya itu harus ada yang lebih dari sama dengan 0. Maka di sini tuh terjadi dua kemungkinan. Bisa saja X dikurangi 2-nya kurang dari sama dengan 0 dan X dikurangi 1-nya lebih dari sama dengan 0, atau X dikurangi 2 lebih dari sama dengan 0 dan X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita pilih ya pernyataan yang pertama. Kenapa? Karena kita itu kan akan merujuk ke hasil dari metode mundur, yaitu hasilnya kan tadi X lebih dari sama dengan 1 dan X lebih dari sama dengan 2. Maka kita pilih yang ini. Maka dapat dihasilkan A5-nya yaitu X lebih dari sama dengan 1 dan X-nya itu kurang dari sama dengan 2. Nah, lanjut ke buktinya. Bukti proposisi 6 yang telah tadi saya dan Adis jelaskan. Untuk menunjukkan bahwa S ini sama dengan T, maka kita tuh harus menunjukkan bahwa S ini himpunan bagian dari T dan T itu himpunan bagian dari S. Nah, tetapi kita itu dari awal hanya menjelaskan yang S himpunan bagian dari T, dan untuk yang T himpunan bagian dari S itu akan dijelaskan oleh pemateri yang lain. Nah, maka selanjutnya kan kita tuh mengasumsikan bahwa A itu benar, yang A1. Nah, itu adalah merupakan kita itu memakai metode pilih begitu. Maka dapat dihasilkan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 kurang dari sama dengan 0, dan hasil faktornya yaitu X dikurangi 2, X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, ini berarti bahwa X ini kurang dari X kurang 2 lebih dari sama dengan 0 dan X dikurangi 1 kurang dari sama dengan 0, atau X dikurangi 2 kurang dari sama dengan 0 dan X dikurangi 1 lebih dari sama dengan 0. Nah, yang pertama itu kan tidak mungkin terjadi karena kita itu akan merujuk ke hasil B6. Maka yang dipilihnya yang kedua. Jika kita lebih teliti lagi, nah hasil dari A5 yang tadi itu kan sama dengan T atau sifat pendefinisian yang T. Nah, maka kita bisa simpulkan bahwa X itu bagian juga dari T. Maka proposisi 6 ini terbukti. Selanjutnya, supaya kita itu lebih memahami metode pilih, kita tuh perlu mengingat bahwa untuk menggunakan metode pilih, kita tuh harus mengidentifikasi dulu apakah pernyataan tersebut itu memiliki objek dengan sifat tertentu. Nah, bagaimana apabila si pernyataan tersebut itu tidak memiliki objek dengan sifat tertentu? Nah, dicontohkan di sini. Di sini itu B untuk semua bilangan real X lebih dari sama dengan 0. Dengan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Maka X kuadrat lebih dari sama dengan 4. Di sini diketahui bahwa objeknya itu adalah untuk semua bilangan real X lebih dari sama dengan 0. Sifatnya yaitu X kuadrat ditambahkan dengan 3X ditambah 2 sama dengan 0. Dan sesuatu yang terjadinya itu adalah X kuadrat lebih dari sama dengan 4.
Nah, tetapi di sini tidak ada bilangan real yang X-nya itu lebih dari sama dengan 0 melalui sifat ini. Karena apabila sifat ini difaktorkan, itu hasilnya menjadi X-nya itu min 1 dan juga X-nya itu min 2. Nah, karena keduanya itu hasilnya negatif, maka kan mereka tidak memenuhi X lebih dari sama dengan 0, maka objek tertentunya itu tidak ada. Nah, apabila kalian menemukan kasus seperti ini, maka pernyataan ini tuh dianggap benar, otomatis benar. Nah, mengapa? Kita ingat kembali alasannya, karena untuk menggunakan metode pilih, nah S1, untuk setiap objek dengan properti tertentu, sesuatu terjadi. Nah, kita tuh harus memilih A, itu hipotesis ya, sebuah objek X dengan properti tertentu, yang kemudian harus kita tunjukkan bahwa B, X memenuhi sesuatu yang terjadi. Dari pernyataan B yang tadi, diketahui bahwa sebuah objek X-nya itu kan tidak memenuhi properti tertentu, maka dikatakan salah. Jadi, apabila menemui hal seperti ini, otomatis pernyataannya itu benar. Nah, jika kita amati, pendekatan yang tadi itu persis dengan pendekatan yang kita lakukan dengan metode maju mundur untuk membuktikan bahwa S2. Jika X adalah sebuah objek dengan properti tertentu, maka X ini memenuhi sesuatu yang terjadi. Nah, kenapa S1 dan S2 ini bisa ekuivalen? Karena di sini disebutkan bahwa jika S1 benar, maka hipotesis pada S2 itu salah. Nah, apabila hipotesisnya salah, eh, di sini juga kesimpulannya menjadi salah. Nah, dalam tabel implikasi S2, apabila terdapat false dan false, itu maka hasilnya menjadi true. Itulah alasannya mengapa apabila kita menemukan eh, pernyataan yang tidak memiliki objek, maka kita anggap benar. Dan S1 dan S2 itu ekuivalen. Jadi kalian tuh apabila menemukan hal seperti itu tidak usah dicari kembali gitu, karena menggunakan metode pilih ataupun metode maju dan mundur itu dianggap otomatis benar. Mungkin cukup sekian pematerian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Arnas yang telah menyampaikan materinya. Pematerian yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Nafisa. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposisi 7, yaitu jika S dan T adalah dua himpunan yang didefinisikan oleh himpunan S sama dengan bilangan real X sedemikian sehingga X kuadrat kurangi 3X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Dan himpunan T sama dengan bilangan real X sedemikian sehingga X lebih dari sama dengan 1 dan X kurang dari sama dengan 2. Maka T bagian dari S. Nah, di sini saya akan membuktikan T bagian dari S dengan membuktikan dengan empat proses. Nah, di sini ada bukti proposisi 7. Yang pertama ada untuk menunjukkan bahwa T bagian dari S, kita misalkan dengan T anggota T kecil anggota dari T. Kenapa kita misalkan dengan T kecil ini? Karena T kecil ini merupakan pemisalan untuk anggota-anggota atau elemen-elemen yang ada di dalam himpunan T. Jadi kita misalkan dengan T kecil anggota dari himpunan dari T. Nah, dengan memilih sebuah elemen, kita memilih sebuah elemen sembarang dari T. Nah, sesuai dengan metode pilih, di mana kita tidak menetapkan T ini secara secara khusus, tetapi memilihnya sembarang. Nah, ada pertanyaan kunci, yaitu bagaimana cara menunjukkan bahwa T bagian dari S? Nah, jawabannya kita harus membuktikan bahwa setiap elemen di T juga berada di S, yaitu dengan untuk semua elemen T kecil anggota dari T besar, maka T kecil juga anggota dari S. Nah, lalu yang kedua harus ditunjukkan bahwa T anggota dari S.
Nah, menunjukkan bahwa elemen yang dipilih harus memenuhi kondisi yang diinginkan, seperti S2 ini. Nah, ada pertanyaan lagi, agar T anggota dari S, apa yang harus dipenuhi? Nah, berdasarkan definisi dari S yang tadi, kita harus menunjukkan bahwa kan definisi S yang tadi itu X kuadrat kurangi 3X tambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, karena tadi sudah dimisalkan dengan adanya si T kecil itu, nah kita tunjukkan bahwa T kuadrat dikurangi 3T ditambah 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, setelah itu kita sederhanakan dari persamaan yang tadi, kan dengan menyederhanakan atau dengan memfaktorkannya menjadi 3 kurangi 1 dan 3 kurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu untuk yang S3, karena T kecil anggota dari T besar, yang dimana T lebih dari sama dengan 1 dan T lebih dari kurang dari sama dengan 2. Jadi T kurang dari 1 lebih dari 0 dan T kurang dari 2 kurang dari 0. Nah, dengan menggunakan definisi himpunan, kita buktikan anggota-anggotanya dengan merujuk pada definisi yang himpunan T tadi. Yang dimana karena sudah dimisalkan seperti tadi, menjadi T lebih dari sama dengan 1 dan T kurang dari sama dengan 2. Jadi T kurang dari 1 dan T kurang dari 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, lalu kita langsung saja ke S4 yang dimana kita langsung membuktikan jadi T anggota dari S karena T kuadrat dikurangi 3T tambah 2 sama dengan T kurangi 1 dan T kurangi 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, elemen yang dipilih memenuhi syarat karena kita menunjukkan bahwa T kecil tadi itu memenuhi sifat pendefinisian dari S. Karena tadi kita sudah misalkan bahwa si T kecil ini merupakan pemisalan untuk elemen-elemen yang termasuk dalam himpunan dari T besar tadi. Karena ini berlaku untuk sembarang T kecil anggota dari T, maka kita telah membuktikan bahwa setiap elemen yang ada di dalam himpunan T juga ada dalam S, sehingga T bagian dari S itu terbukti. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi yang awal sampai akhir. Yang pertama, mengidentifikasi objek dan tipenya, properti tertentu, dan sesuatu yang terjadi pada pernyataan untuk semua. Nah, di langkah ini kita bertujuan untuk memahami pernyataan yang akan dibuktikan. Kita harus mengidentifikasi objek yang ada dalam pernyataannya, seperti jenis objek, sifat, dan sesuatu yang terjadinya. Nah, lalu yang kedua, verifikasi bahwa setidaknya ada satu objek dengan properti tertentu. Jika tidak ada objek seperti itu, maka pernyataan untuk semua benar dan Anda selesai. Nah, maksudnya itu, jika kita ingin membuktikan bahwa sesuatu itu berlaku untuk semua elemen, dalam suatu himpunan, kita harus memastikan bahwa setidaknya ada satu elemen dalam himpunan tersebut yang memenuhi properti tertentu. Nah, jika himpunan tersebut kosong atau tidak ada sifatnya atau objeknya untuk semua, otomatis benar karena tidak ada kasus atau objek yang membantahnya. Lalu yang ketiga, pilih objek yang memiliki properti tertentu. Tuliskan fakta bahwa objek yang dipilih memiliki properti tertentu sebagai pernyataan baru dalam proses maju. Pada tahap ini, kita memilih objek tertentu yang memenuhi syarat yang diberikan atau sesuai yang diberikan. Nah, ini disebut dengan metode pilih karena kita memilih objek, sifat, dan sesuatu yang akan terjadi di langkah tersebut. Lalu yang keempat, tunjukkan bahwa untuk objek yang dipilih ini sesuatu terjadi. Tuliskan tujuan ini sebagai pernyataan berikutnya dalam proses mundur. Nah, dalam langkah terakhir ini, pada langkah terakhir dalam pembuktian adalah menunjukkan bahwa objek yang dipilih itu benar-benar memenuhi kondisi yang diinginkan.
Nah, ini biasanya dilakukan dengan eh, menerapkan dengan perhitungan langsung atau dengan proposisi-proposisi yang sudah ditentukan seperti proposisi 6, 7, dan sebagainya. Selanjutnya akan ada pembahasan latihan soal 5.2 yang akan disampaikan oleh Arnas dan Adisti, dan latihan soal 5.3 yang akan disampaikan oleh Nafisa. Kepadanya saya persilahkan. Nah, sekarang untuk latihan soal yang 5.2. Nah, untuk setiap definisi berikut, identifikasi objek, sifat tertentu, dan sesuatu yang terjadi dalam pernyataan untuk semua. Nah, yang pertama, sebuah fungsi f dari satu variabel real adalah naik secara ketat jika dan hanya jika untuk semua bilangan real x dan y dengan x kurang dari y, maka fx kurang dari fy. Nah, di sini eh, objeknya yaitu bilangan real x dan y. Sifatnya yaitu x kurang dari y. Dan sesuatu yang terjadinya yaitu fx kurang dari fy. Yang kedua, di sini itu adalah himpunan C dari bilangan real adalah sebuah himpunan cembung jika dan hanya jika untuk semua elemen X, Y, anggota dari C. Dan untuk setiap bilangan real T dengan T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1, maka TX ditambah 1 dikurangi T, Y, anggota dari C. Di sini diketahui bahwa elemen objeknya itu adalah elemen X, Y, anggota dari C. Lalu sifatnya itu adalah T lebih dari sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 1. Dan sesuatu yang terjadinya yaitu adalah TX ditambah 1 dikurangi T, Y, anggota dari C. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu fungsi f dari satu variabel real adalah fungsi cembung jika dan hanya jika untuk semua bilangan real x dan y, dan untuk semua bilangan real t dengan t lebih dari sama dengan 0 dan t kurang dari sama dengan 1. Maka f tx ditambah 1 dikurangi t kali y kurang dari t fx ditambah 1 dikurangi T dikali FY. Jadi diketahui di sini bahwa objeknya itu adalah bilangan real X dan Y. Nah, untuk sifatnya yaitu T lebih dari sama dengan 0, T kurang dari sama dengan 1. Dan sesuatu yang terjadinya yaitu FTX ditambah 1 dikurangi T dikali Y kurang dari sama dengan TFX ditambah 1 dikurangi T kali FY. Mungkin cukup sekian. Latihan soal 5.3 akan disampaikan oleh Nafisa. Sini ada soal yaitu tulis ulang pernyataan berikut dalam bentuk standar dengan menggunakan simbol-simbol yang sesuai. Nah, di sini ada simbol untuk semua, lalu ada atau terdapat, dan sedemikian sehingga seperlunya. Nah, di sini ada poin A yaitu beberapa gunung lebih tinggi dari gunung lainnya. Nah, kita bisa menggunakan next. Nah, kita bisa menggunakan simbol. Nah, eh, mungkin untuk ininya kita menggunakan simbol ada. Nah, untuk si G1 dan G2-nya ini menunjukkan untuk beberapa gunung. Nah, untuk simbol ini menunjukkan untuk anggota. Nah, G besar ini menunjukkan eh, gunung yang lebih tinggi. Jadi bisa disebutkan ada setidaknya itu merupakan beberapa, ada setidaknya 2 gunung G1 dan G2 dalam himpunan gunung G, yang dimana G1 lebih tinggi dari G2. Nah, untuk poin B, sebelumnya. Nah, untuk poin B, jika T adalah sebuah sudut, maka sin 2T sama dengan 2 sin T cos T. Next. Maaf. Nah,
kita bisa menggunakan simbol untuk semua T, untuk setiap sudut T dalam bilangan real atau dalam anggota, ini bisa disebutkan dalam anggota bilangan real, yang dimana sin 2T sama dengan 2 sin T cos T. Nah, untuk poin C, akar kuadrat dari hasil perkalian dua bilangan real non-negatif P dan Q tidak kurang dari jumlah keduanya dibagi 2. Nah, kita menggunakan simbol untuk semua bilangan real non-negatif P dan Q berlaku bahwa akar kuadrat P kali Q itu tidak kurang dari jumlah P tambah Q bagi 2. Nah, lalu untuk poin D, jika X dan Y adalah bilangan real sedemikian hingga X kurang dari Y, maka terdapat bilangan rasional R sedemikian hingga X kurang R lebih dari sama dengan X dan R kurang dari Y. Untuk penyimbolannya yaitu untuk semua bilangan real X dan Y, dengan X kurang dari Y, maka ada setidaknya satu bilangan rasional. Bilangan rasional di sini dilambangkan dengan huruf Q, maka setidaknya ada satu bilangan rasional yang berada di antara X dan Y, yang dimana yaitu R. Mungkin sekian pembahasan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Untuk pemateriannya dicukupkan sekian, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Nafisa yang telah menyampaikan materinya. Nah, alhamdulillah pematerian dari kelompok 4 telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.